Orang tua, kakak, dan seorang suami hingga kini masih menanti kepastian nasib orang-orang terkasihnya dalam kebakaran besar di Glodok Plaza, Jakarta 15 Januari lalu. Para keluarga masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kemarin, tim DVI telah menerima 14 sampel DNA keluarga korban kebakaran. Didampingi anggota keluarganya, Imelda datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menyerahkan sampel DNA. Pasalnya putrinya Sinta Amelia 20 tahun hingga saat ini belum memberi kabar pasca pamit untuk merayakan ulang tahun. Imelda mendapat kabar Sinta pergi ke Glodok Plaza di hari kebakaran naas terjadi dari teman putrinya. Sebelum menyerahkan data antemortem, Imelda telah melaporkan kehilangan anaknya dan berharap Sinta kembali dalam kondisi selamat. Rabu setengah 11 paling terakhir, setengah 11 siang. Nah, Kamisnya saya hubungin pagi, nggak aktif nomornya, semuanya nggak aktif, telepon biasa juga nggak aktif. Jadi bingung, biasanya anak ini sesibuk apapun selalu ngangkat lah gitu kan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Hal serupa juga dilakukan Ade Mulyadi yang mencari kabar keberadaan adiknya Dian Cahyadi. Menurut Ade, Dian yang selama ini bermukim di Pontianak dan bekerja sebagai SPG tengah berlibur ke rumah orang tuanya di Bogor, Jawa Barat. Saat kebakaran terjadi di Glodok Plaza, Dian Cahyadi diduga kuat berada di lokasi kejadian bersama teman-temannya yang hingga kini juga belum diketahui nasibnya. Rabu sore sempat kontak, katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Nah terus malamnya itu saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini. Saya nanya sama yang lain katanya juga belum gitu. Temennya juga sama belum ketemu. Sementara jauh hari yang mendapat telepon dari istrinya saat kebakaran terjadi hingga kini belum bertemu. Saat itu Ade Aryati, 29 tahun sedang bekerja sebagai kasir yang berada di lantai 8 Glodok Plaza. Saat dirinya sampai di area Glodok Plaza, telepon istrinya tidak lagi aktif. Istri itu sempat telepon ngabarin, "Kak, kebakaran nih Kak, kebakaran." Justru yang di lantai 8 pun nanya di mana gitu. Saya langsung kalap, langsung kabur dari tempat saya kerja, langsung menuju lokasi. Saya berusaha untuk masuk, ditahan sama petugas gitu. Saya ampak kayak orang gila gitu, nyari-nyari. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima sampel DNA dari 14 keluarga yang menyatakan anggota keluarganya hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Sementara tim DVI telah menerima 8 kantong jenazah korban kebakaran untuk diidentifikasi. Kondisi para korban tidak dapat diidentifikasi secara visual karena kondisinya yang sudah tidak utuh lagi. Proses identifikasi melalui tes DNA akan memakan waktu kurang lebih hingga 7 hari. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Rencananya polisi akan membuka posko pengaduan orang hilang terkait kebakaran di Glodok Plaza hingga 2 minggu ke depan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemerintah seolah gagap dalam menangani kisruh bakar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo, Lantamal 3 Jakarta, melakukan pembongkaran pagar bambu di sepanjang 2 km. Sementara ditemui di Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan seharusnya pagar laut sepanjang lebih dari 30 km tersebut dan dibongkar untuk kepentingan penyelidikan.
Sabtu 18 Januari di bawah pimpinan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 3 Jakarta, 600 personel TNI Angkatan Laut dibantu warga mencopot pagar laut setinggi 6 meter di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar-pagar bambu ini dicopot secara manual menggunakan perahu militer dan nelayan setempat. Menurut Brigjen TNI Marinir Hari Indarto, pembongkaran atas perintah Presiden Prabowo melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Targetnya, pencabutan pagar bambu yang tertancap sedalam 1,5 hingga 2 meter ini akan rampung dalam waktu 10 hari. Di hari pertama pembongkaran, baru sepanjang 2 km pagar bambu yang berhasil dicabut. Pencabutan diharapkan bisa membuka kembali akses bagi nelayan untuk melaut. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Namun di hari kedua, proses pembongkaran tidak dilanjutkan. Alasannya akan dilakukan evaluasi penggunaan alat oleh TNI yang bisa digunakan dalam perairan dangkal. Di sisi lain, saat ditemui di Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono justru tidak setuju dengan proses pembongkaran yang dilakukan Lantamal. Menurut Sakti, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km itu harus dijadikan bukti untuk menjerat pihak yang memerintahkan pemasangan pagar laut serta untuk memudahkan proses penyelidikan. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Sebelumnya, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ipung Nugroho Saksono, saat menyegel pagar laut di kawasan Kronjo pada 10 Januari mengatakan pihaknya memberi waktu selama 20 hari kepada otak pembangunan pagar laut agar membongkarnya. Lantas bagaimana akhir perjalanan pagar laut sepanjang 30 km ini akan bermuara jika pemerintah tidak akur dalam mengambil langkah penyelesaian? Para nelayan dan warga di 16 desa yang lautnya dipagar oknum tidak bertanggung jawab menanti keadilan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, penerbitan Peraturan Gubernur Jakarta terkait aturan poligami untuk ASN Pemprov Jakarta menuai polemik. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi berkali-kali menegaskan aturan itu dibuat untuk melindungi keluarga dari ASN. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan sang istri sah maupun izin pejabat berwenang. Tanpa izin pejabat berwenang, pegawai akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Ini kemudian juga ada beberapa kriterianya, gitu ya. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu. Kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya. Dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami. Semangat kami adalah melindungi. Federasi Futsal Indonesia untuk kali pertama menggelar turnamen futsal bertajuk Indonesian Futsal Four Nation World Spurs, maksud kami series, pada akhir Januari mendatang di Jakarta International Velodrome. Turnamen tersebut akan diikuti oleh 4 kekuatan tim futsal dunia, yakni Indonesia, Argentina, Arab Saudi, dan Jepang. Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi,
dan Jepang dalam turnamen futsal Four Nation World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Turnamen yang digelar di sela-sela FIFA Matchday ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Federasi Futsal Indonesia atau FFI dalam rangka membangun fondasi futsal yang kuat di Indonesia. Kami sebagai federasi targetnya tidak muluk-muluk. Saya pesan kepada Coach Hector, kepada pelatih timnas futsal agar berikan yang terbaik. Kalau kita nanti melawan Argentina, kalaupun tidak menang, tentu kita berjuang dengan baik. Tapi kita harus bisa mengukur menjadi reality check. Kesiapan futsal Indonesia sekarang sudah di level mana? Kemarin kita sudah juara ASEAN. Kita bisa dengan percaya diri bilang Indonesia adalah raja futsal di Asia Tenggara. Ya kita pasti support ya. Yang diinginkan Kemenpora itu nggak hanya mensupport, tapi kita juga menagih ke Federasi Futsal juga untuk berprestasi. Dan kita juga nggak hanya jadi penyelenggara aja, tapi dari ini kita harus belajar bahwa memang kita levelnya masih di bawah Argentina, mungkin Jepang itu. Tapi ini jadi satu pacuan. Turnamen ini digelar sekaligus untuk mengevaluasi kesiapan timnas futsal Indonesia bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Muharlin Leman, iNews melaporkan. Kasus penggabungan suara pada Pilkada Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara yang dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Paslon yang diusung Partai Perindo tersebut berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait dengan Pilkada Jaya Wijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jaya Wijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jaya Wijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua, Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jaya Wijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jaya Wijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral mencoreng nama penegak hukum imigrasi Indonesia. Seorang warga negara Tiongkok mengunggah video ke media sosial menyelipkan uang dalam paspor guna mendapatkan jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta. Video ini viral. Seorang warga negara Tiongkok menyelipkan uang ke dalam paspor miliknya. Dalam narasi video, uang sebesar Rp500.000 akan diberikan kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta guna mendapatkan jalur hijau imigrasi atau tanpa pemeriksaan. Namun setelah melakukan pemeriksaan terhadap kamera pengawas, PLT Dirjen Imigrasi Safar Godam menyatakan video tersebut tidak benar. Sudah kita cek CCTV-nya, sudah cek orang, tinggal klarifikasi dari orangnya. Gimana sih Pak itu kalau boleh tahu viral videonya itu Pak? Kalau udah di di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari apa tuh Pak? Waduh, harinya 17 Januari kontennya tuh. Harinya belum tahu tuh. Di Terminal 2 gitu. Ya. Udah dicek Pak? Apanya? Udah dicek. Udah. Hasilnya gimana Pak? Nanti dulu. Tapi kalaupun itu misalkan kalau hasilnya dari sekarang nanti kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan mengecek juga ke sisi sebelah dia. Yang sebelah dia kita belum ketemu. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta pemilik konten untuk memberikan klarifikasi. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebutkan identitas warga negara Tiongkok tersebut telah diketahui.
pemerintah telah menerbitkan cekal karena diduga memiliki itikat tidak baik di Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Cuaca dingin ekstrim yang diperkirakan akan terjadi pada hari pelantikan memaksa Donald Trump memindahkan lokasi acara dari sisi barat gedung Capitol ke dalam rotunda Capitol. Parade yang seharusnya berlangsung di sepanjang Pennsylvania Avenue juga dialihkan ke dalam arena Capitol One. Berikut laporan Aiman Wicaksono dari Washington DC, Amerika Serikat. Sedianya pengucapan sumpah dilakukan di Capitol Hill dan dilakukan outdoor. Anda bisa melihat di sana itu ada semacam panggung dan lain sebagainya, tapi dibatalkan. Dan pengucapan sumpah Presiden ke-47 beserta wakilnya Donald Trump dan juga J.D. Vance itu akan dilakukan dari outdoor ke indoor karena situasi yang tidak memungkinkan. Ada hembusan angin Arktik yang sangat dingin dari kutub utara dan menyebabkan Washington DC saat ini minus hingga lebih dari minus 10 derajat Celcius. Sekarang minus 2 derajat sampai minus 5 derajat, Anda bisa melihat danaunya atau air kolamnya beku sama sekali, tidak ada air, semuanya mengeras. Dan ini LED atau display ya untuk kemudian dilakukan pada saat perayaan nanti, parade dan sebagainya sudah mulai diturunkan karena batal. Untuk keamanan sendiri tetap berjaga 25.000 petugas National Guard atau penjaga keamanan nasional yang akan mengamankan. Dan para pendukung Trump tetap ada yang datang nanti, kita lihat seberapa banyak, dan tentu ada juga yang membatalkan karena mendengar bahwa pelantikan akan dilakukan secara indoor. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan. Keakraban dua sahabat lama telah terlihat jelas dalam pertemuan eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Haritanu Sudibyo turut mendampingi eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo serta CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo. Keakraban dua sahabat lama terlihat jelas dalam pertemuan eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di Trump International Golf Club, Palm Beach, Amerika Serikat. Haritanu Sudibyo bersantai bersama Donald Trump setelah permainan golfnya. Dalam momen tersebut, Trump sempat menandatangani topi untuk cucu Haritanu Sudibyo, Theodore. Sebelumnya, Donald Trump menerima Haritanu Sudibyo di kediaman pribadi Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida. HT turut didampingi eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo, CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo, serta putra bungsunya Warren Tanu Sudibyo. Diharapkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Trump akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Amerika yang menjabat di dua periode terpisah setelah Presiden Grover Cleveland. Trump memegang jabatan sebagai presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat. Pemirsa, Timnas Indonesia U17 menang besar dalam laga uji coba melawan tim KKS Jateng. Skuad Novarianto ini membantai klub asuhan pengamat sepak bola Coach Justin 13 gol tanpa balas. Laga uji coba Timnas Indonesia U17 menyisakan kemenangan telak saat berjumpa tim KKS Jawa Tengah. Garuda Asia berhadapan dengan KKS yang merupakan program akselerasi pengembangan pesepak bola muda Indonesia. Pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Bandung ini digelar dalam 3 babak dengan hasil 13-0 atas kemenangan Timnas. Timnas U17 mencetak 3 gol di babak pertama, 7 gol di babak kedua, dan ditutup dengan 3 gol lagi di babak ketiga. Yang pastinya bagus ya, karena sekali lagi kan itu menjadi opsi buat saya sebagai contoh, saya sebagai pelatih Timnas U17, saya mendapatkan opsi banyak pemain ya, karena sekali lagi pemain akan lebih bisa berkembang kalau dia mempunyai wadah kompetisi atau turnamen yang membuat dia bisa lebih berkembang. Dan saya lihat dengan program-program seperti ini saya lihat cukup baik, dan harapannya ke depannya banyak situasi seperti ini agar saya semakin mendapatkan banyak pemain untuk di tim nasional. Kalah telak membuat Coach Justin menjadikan pengalaman ini pelajaran berharga dan akan mengevaluasi timnya untuk melahirkan pemain terbaik bibit sepak bola di tanah air.
Tapi kita kalah dari segala segi, dari fisik, dari strength dan endurance, dari teknik dasar. Di samping itu pemain kita cuma 15, kita main 3 babak, 30 menit, di babak kedua udah mulai ngedrop. Terlalu banyak kesalahan yang elementer, ini tim gue tinggal 2 bulan, nggak sampai 15-20% apa yang mereka tunjukkan di Portugal, jauh banget. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bandung, Jawa Barat. Garuda Asia akan berjibaku dalam Piala Asia U17 mulai tanggal 3 hingga 20 April 2025. Pemirsa, Raisa Nadia akan mengulas kembali peristiwa penganiayaan berujung pembunuhan Ronald Tanur maksud kami, terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ya baik Reza dan juga pemirsa, muara kasus suap dalam tubuh Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan mantan pejabat MA adalah penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan anak anggota DPR RI fraksi PKB saat itu, Edward Tanur, yakni Gregorius Ronald Tanur. Pada 4 Oktober 2023, Ronald Tanur Dini cekcok di sebuah tempat karaoke di Surabaya. Bersama teman-temannya, sejoli tersebut juga menenggak minuman keras. Sapam di tempat karaoke melihat Dini dianiaya dengan tangan kosong dan juga botol miras. Saat kejadian, waktu menunjukkan lewat 3 malam. Penganiayaan berlanjut hingga di area parkir. Tubuh Dini bahkan hingga terlindas dan terseret mobil yang dikendarai oleh Ronald. Menyadari pacarnya tak bernyawa, Ronald membawanya ke apartemen menggunakan kursi roda dan sempat memberikan nafas buatan. Dalam kondisi tidak sadar, Dini pun dibawa ke Rumah Sakit National Hospital dan dinyatakan meninggal dunia. Pada 6 Oktober 2023, Ronald ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Namun pasal yang disangkakan tentang penganiayaan bukan pembunuhan. Lalu dalam persidangan, Ronald dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa karena melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. Ironisnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru memvonis bebas Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald tidak terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan. Vonis tersebut sontak menjadi perhatian publik. Jaksa penuntut umum pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2024. Mahkamah Agung menganulir vonis bebas Ronald Tanur menjadi 5 tahun penjara. Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap vonis bebas Ronald Tanur oleh Majelis Hakim PN Surabaya dilatar belakangi suap. Tidak hanya kepada 3 hakim yang menyidangkan kasusnya, tapi juga melibatkan Ketua PN Surabaya serta mantan pejabat MA Zarofrikar. Keempat hakim tersebut adalah Erin Tua Damanik selaku hakim ketua, lalu ada Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota, serta Rudi Suparnomo yang merupakan Ketua PN Surabaya. Dari hasil penggeledahan dari para rumah hakim tersebut, Kejagung menyita uang hingga 20 miliar rupiah. Meski belum diungkap beberapa jumlah suap yang dibeberkan atau diberikan kepada masing-masing tersangka hakim. Sementara dari penggeledahan terhadap Zarofrikar, petugas menemukan uang tunai dan juga emas senilai lebih dari 920 miliar rupiah. Uang suap diberikan oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dari Bunda Ronald Meriska Wijaya. Pendekatan ke Ketua PN Surabaya dibantu oleh sang maklar kasus Zarofrikar. Pertemuan Lisa dengan Rudi untuk meminta Erin Tua Damanik, Mangapul dan juga Heru Hanindyo menyidangkan perkara Ronald dengan vonis bebas. Kita tunggu saja berapa harga keadilan bagi 4 hakim PN Surabaya tersebut untuk memvonis bebas seorang pelaku pembunuhan. Dan semoga maklar kasus yang mencoreng wajah peradilan di Indonesia tidak lagi terjadi karena hukum tidak boleh tebang pilih. Kembali ke Reza. Wasekjen DPP Partai Perindo Firdaus menghadiri pembukaan Muktamar ke-6 Partai Bulan Bintang di Denpasar, Bali. Muktamar bertajuk Transformasi untuk Indonesia Maju diselenggarakan dari tanggal 13 hingga 15 Januari 2025 dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru periode 2025-2030. Partai Bulan Bintang menggelar Muktamar 6 di Denpasar, Bali. Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai dalam 5 tahun mendatang.
Tak hanya itu, figur baru dan muda bisa tampil menjadi ketua umum partai yang berdiri pada tahun 1998 ini, serta dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030. Ini ada pemilihan yang demokratis dan terbuka dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk maju ke dalam pencalonan pemilihan ketua umum nanti. Wasekjen DPP Partai Perindo bidang administrasi menyambut baik pelaksanaan muktamar ke-6 Partai Bulan Bintang yang turut dihadiri sejumlah tokoh dan elit politik. Semoga dalam muktamar yang ke-6 ini dapat memiliki pemimpin yang betul-betul membawa suatu perubahan, intinya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Melalui muktamar ini diharapkan ke depannya Partai Bulan Bintang mampu menjadi transformator sosial ke arah kemajuan yang beradab dan humanis dan tetap dapat menjalin hubungan harmonis lintas partai. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga menjadi korban malapraktik yang dilakukan seorang dokter di salah satu rumah sakit di Kedoya, Jakarta Barat. Korban diduga mengalami kesalahan dalam pembedahan yang berakibat korban tidak dapat memiliki keturunan. Kasus dugaan malapraktik diduga terjadi di salah satu rumah sakit di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Seorang wanita diduga mengalami kesalahan pembedahan dalam kasus kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan yang dialaminya. Korban bersama kuasa hukum pun melaporkan seorang dokter di rumah sakit tersebut ke Polda Metro Jaya terkait kasus malapraktik yang mengakibatkan dirinya tidak bisa hamil lagi secara alami. Termasuk hasil PA histologi dari rumah sakit awal yang operasi yang kita duga itu ada malpraktek, dan hasil histologi PA pada rumah sakit saat operasi kedua. Jadi ada yang tidak sinkron di situ. Saat ini pasien itu mengalami cacat karena saluran tuba kanan diangkat, kiri juga harus diangkat kan. Akhirnya sekarang korban nggak bisa hamil secara alamiah. Jadi kalau dia mau hamil dia harus menggunakan bayi tabung. Sebelumnya korban FF menjalani pembedahan pengangkatan saluran tuba atau saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim saat korban sedang mengandung anak pertama. Setelah diperiksa di rumah sakit lainnya, diduga terdapat kesalahan prosedur dalam pembedahan. Tuba sebelah kiri di situ dia kaget. Ini masih ada bayinya, masih ada janinnya, kan di layar kelihatan jelas ya. Di waktu itu juga aku dan keluarga langsung kaget juga, shock. Jadi yang kemarin dipotong, kemarin prosedur operasi itu sebenarnya apa yang dilakukan? Terkait kejadian ini, korban juga telah melapor ke pihak KPAI dan Komnas Perempuan. Kita akan panggil ahli kesehatan, dokter dalam hal ini, untuk melakukan telaah ya. Dan sebelum melakukan telaah, kami akan memanggil ya rumah sakit tersebut gitu ya, untuk melakukan klarifikasi. Dan tentu hasil klarifikasi ini nanti akan kami bandingkan, kami sandingkan, dan tentu kami akan berkonsultasi dengan dokter ya. Juga memeriksa apakah dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengingat kasus yang dilaporkan itu mengakibatkan ia kehilangan kemampuan reproduksinya. Tetapi sekali lagi kasus ini masih dalam pendalaman Komnas Perempuan. Di sisi lain, pihak rumah sakit masih enggan memberikan klarifikasi kepada awak media. Selanjutnya, korban berencana akan melaporkan kasus ini pada Majelis Disiplin Profesi atau MDP. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.